Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Biomedik akan menjelaskan materi tentang jantung dan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Selain itu, sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH. Kemudian anatomi jantung. Anatomi jantung manusia terdiri dari aorta, pembuluh darah balik kava atas, katup pulmoner, katup trikuspid, serambi kanan, pembuluh darah balik kava bawah, bilik kanan, otot papiler, arteri koroner, bilik kiri, katup aorta, katup mitral, serambi kiri, dan juga arteri pulmonalis. Letak jantung. Jantung terletak di rongga dada, tepatnya di antara rongga mediastinum. Rongga mediastinum merupakan rongga di antara paru-paru, yang bagian belakangnya dibatasi oleh tulang belakang, sedangkan bagian depan dibatasi oleh tulang dada. Mediastinum berisi jantung, aorta, arteri besar, pembuluh darah vena besar, trakea kelenjar timus, saraf, jaringan ikat, kelenjar getah bening, dan salurannya. Mediastinum terdiri atas 4 rongga penting, yaitu mediastinum superior, mediastinum anterior, mediastinum posterior, dan mediastinum medial. Bagian jantung. Jantung memiliki bagian lebar atau yang sering disebut basal jantung, dan juga bagian yang runcing atau sering disebut apek jantung. Pada bagian apek inilah jantung terdapat denyutan yang paling keras. Lapisan jantung. Lapisan jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan perikardium atau lapisan terluar, kemudian lapisan miokardium atau lapisan otot jantung, kemudian lapisan endokardium atau lapisan dalam. Lapisan perikardium terdiri dari 2 lapisan, yaitu perikardiopariettalis dan juga perikardiovisceralis. Perikardiopariettalis melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan juga selaput paru. Sedangkan di antara lapisan perikardiopariettalis dan visceralis terdapat rongga perikardium yang berfungsi untuk melumasi jantung. Yang kedua yaitu lapisan miokardium atau lapisan otot jantung. Lapisan miokardium atau lapisan otot jantung merupakan lapisan yang berperan untuk kontraksi dan juga relaksasi jantung. Lapisan ini merupakan lapisan paling tebal berada di ventrikel kiri yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu lapisan endokardium atau lapisan dalam. Lapisan endokardium merupakan lapisan terdalam yang berhubungan langsung dengan jantung. Lapisan ini terdiri dari jaringan endosel. Endokarditis adalah peradangan pada endokardio yang dapat menyebabkan kerusakan katup jantung. Kemudian ruang jantung. Ruang jantung terdiri dari 2 bagian, yaitu ventrikel dan juga atrium. Ventrikel merupakan ruang jantung bagian bawah, sedangkan atrium merupakan ruang jantung bagian atas. Ventrikel terbagi menjadi 2, yaitu ventrikel dextra atau ventrikel kanan, dan juga ventrikel sinistra atau ventrikel kiri. Ventrikel dextra sendiri berfungsi untuk menerima darah dari atrium kanan, kemudian dibawa ke paru-paru. Sedangkan ventrikel sinistra berfungsi menerima darah dari atrium kiri, kemudian dibawa untuk ke seluruh tubuh. Atrium juga dibagi menjadi 2, yaitu atrium kanan dan juga atrium kiri. Atrium kanan atau atrium dextra berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh, kemudian dibawa ke ventrikel kanan. Kemudian atrium sinistra atau atrium kiri. Atrium ini berfungsi menerima darah dari paru-paru, kemudian dibawa ke ventrikel kiri. Selanjutnya yaitu katup jantung. Katup jantung merupakan bagian yang memisahkan ruang antar jantung. Katup jantung berfungsi untuk mengatur aliran darah agar darah dalam jantung mengalir searah. Selain itu, suara pada jantung berasal dari katup yang menutup dan juga membuka.
Ada dua jenis katup, yaitu katup atrium ventrikuler dan juga katup semilunaris. Katup atrium ventrikuler merupakan katup yang berada di antara atrium dan juga ventrikel. Katup ini berfungsi untuk membuat darah hanya mengalir dari atrium ke ventrikel. Atrioventrikuler kiri atau bikuspidalis terdiri dari dua daun pintu. Atrioventrikuler kanan atau trikuspidalis terdiri dari 3 daun pintu. Kemudian katup yang kedua yaitu katup semilunaris. Katup semilunaris terdiri dari dua katup yaitu katup aortik dan juga katup pulmonal. Katup aortik berada di antara ventrikel kiri dan aorta, berfungsi untuk menyalurkan darah dari ventrikel kiri menuju seluruh tubuh. Kemudian katup pulmonal. Katup pulmonal berada di antara ventrikel kanan dan juga arteri pulmonal. Katup ini berfungsi untuk menyalurkan darah dari ventrikel kanan ke paru-paru. Selanjutnya yaitu sirkulasi darah. Sirkulasi darah dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi sistemik dan juga sirkulasi pulmonal atau paru-paru. Sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kanan, yaitu sirkulasi sistemik. Sirkulasi ini mengalir dari ventrikel kiri menuju aorta, kemudian arteri, antriol, capillary bed, AV anastomos, venula, vena, vena cava, kemudian kembali ke jantung pada serambi kanan. Yang kedua yaitu sirkulasi pulmonal atau sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kanan ke paru-paru lalu kembali ke jantung kiri. Alirannya berawal dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis, paru, kapilaria paru, vena pulmonalis, jantung, yaitu pada serambi kiri. Kemudian yang terakhir adalah listrik pada jantung. Jantung adalah organ otonom yang bekerja di bawah kesadaran. Disebut organ otonom karena dapat menghasilkan listrik sendiri. Jantung dapat menghasilkan listrik karena sel-sel berikut ini. Yang pertama yaitu SA node, dapat menghasilkan listrik 60 hingga 100 kali per menit. Inilah pemacu listrik utama pada jantung. Biasanya terletak di antara vena cava. Yang kedua yaitu AV node, terletak di antara atrium dan ventrikel. AV node dapat menghasilkan listrik 40-60 kali per menit. Yang ketiga yaitu serabut Purkinje, dapat menghantarkan listrik ke otot jantung. Biasanya menghasilkan listrik 20-40 kali per menit. Catatan tambahan di sini yaitu cepat lambat jantung dipengaruhi oleh dua saraf, yaitu saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Saraf simpatis adalah saraf yang berfungsi untuk memacu kerja jantung, sedangkan saraf parasimpatis adalah saraf yang berfungsi untuk menghambat kerja jantung. Sekian penjelasan pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.